Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang administrasi kepegawaian pendidikan, yaitu salah satu bagian penting dalam dunia pendidikan yang seringkali kita perhatikan. Padahal perannya sangat besar dalam menciptakan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Mari kita pahami dulu pengertiannya. Administrasi kepegawaian pendidikan merupakan suatu proses pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar semua kegiatan dalam lembaga pendidikan bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan profesional. Jadi, bisa dikatakan bahwa administrasi kepegawaian ini adalah sistem yang mengatur bagaimana guru, staf, dan pegawai sekolah bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Kegiatan administrasi kepegawaian meliputi beberapa hal, seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pembinaan, penilaian kerja, hingga pemeliharaan kesejahteraan pegawai. Misalnya, ketika sebuah sekolah ingin menambah guru baru, mereka harus menganalisis dulu beberapa jumlah guru yang dibutuhkan, mata pelajaran apa yang kekurangan, lalu baru melakukan seleksi dan penempatan sesuai kompetensi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sumber daya manusia, pendidikan yang berkompeten, berdedikasi, dan sejahtera. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi administrasi kepegawaian. Yang pertama, perencanaan kepegawaian. Fungsi ini berkaitan dengan menentukan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Misalnya, jika ada peningkatan jumlah siswa, tentu sekolah perlu menambah guru atau petugas administrasi agar proses belajar mengajar tetap efektif. Perencanaan ini juga harus mempertimbangkan program sekolah dan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, rekrutmen dan penempatan. Rekrutmen berarti mencari dan menyeleksi calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Contohnya, ketika madrasah membuka lowongan guru tahfiz, maka proses seleksinya akan berfokus pada kemampuan membaca Al-Quran dan metode pengajaran yang sesuai. Setelah itu, pegawai yang diterima harus ditempatkan di posisi yang paling cocok dan dengan kompetensinya. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. Setelah pegawai diterima, mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Diperlukan pembinaan agar kompetensinya terus berkembang. Misalnya guru bisa mengikuti pelatihan digital learning, seminar pendidikan, atau lokakarya kurikulum merdeka, agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, kualitas pengajaran pun meningkat. Yang keempat, penilaian kinerja. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui mana kinerja guru dan staf dalam melaksanakan tugasnya. Kepala sekolah bisa menilai melalui kehadiran, disiplin waktu, kemampuan mengajar, dan juga hasil belajar siswa. Guru yang memiliki kinerja baik tentu perlu diberikan penghargaan agar semakin termotivasi, misalnya dengan sertifikat penghargaan atau promosi jabatan. Yang kelima, kesejahteraan pegawai. Nah, bagian ini sering menjadi perhatian utama. Kesejahteraan mencangkup tunjangan, kompensasi, dan lingkungan kerja yang nyaman. Pegawai yang sejahtera akan bekerja dengan lebih semangat dan loyal terhadap lembaga. Contohnya, sekolah bisa memberikan insentif tambahan bagi guru yang berprestasi atau menyediakan fasilitas kesehatan untuk staf. Selain itu, pemahaman administrasi kepegawaian juga bermanfaat bagi lulusan yang ingin membuka lembaga pendidikan private, seperti bimbingan belajar atau kursus. Dengan memahami administrasi kepegawaian, mereka bisa merekrut tenaga belajar yang kompeten, mengatur jadwal kerja, serta menilai kinerja pegawai dengan tepat. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi kepegawaian pendidikan bukan hanya soal data pegawai, tetapi lebih dari itu, yaitu tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Melalui perencanaan, rekrutmen, pembinaan, penilaian, dan kesejahteraan pegawai yang teratur, lembaga pendidikan akan memiliki tenaga pendidik yang profesional, berdedikasi, dan siap berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya tentang administrasi kepegawaian pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.